Shalom semua, kami dari kelompok 11, Program Studi Pendidikan Kimia 2019, yang beranggotakan Bintang Melanomofu, Lolalita Persila Katolote, Rika Margareta Borsutorus, dan Sriwah Yuni Zendrato, akan mempresentasikan mengenai sintesis. Selamat menyaksikan. Tujuan dari presentasi kami yakni yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan sintesis. Yang kedua, mengetahui landasan Alkitab mengenai sintesis. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang akan menggunakan sintesis. Yang keempat, mengetahui kapan sintesis akan digunakan. Yang kelima, mengetahui di mana letak sintesis. Keenam, mengetahui alasan mengapa sintesis dibutuhkan. Dan yang ketujuh, mengetahui proses penyusunan dari sintesis. Oke, pertama kita akan membahas tentang apa itu sintesis. Jadi pertama menurut KBBI, sintesis adalah panduan atau campuran dari berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Kemudian menurut Lucian Dika tahun 2015 dalam bukunya, sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai sebuah pengertian atau pendapat. Ini disusun menjadi suatu tulisan yang baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa sintesis adalah suatu rangkuman yang utuh dan baru dari berbagai jenis sumber rujukan yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis dalam sebuah karya ilmiah. Nah, sintesis ini berfungsi sebagai sebuah gagasan atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dan hasilnya bisa berupa data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh penulis lain. Wawasan Kristen Alkitabiah dari materi sintesis ini yaitu Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia lebih besar dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Allah memberikan kemampuan kepada manusia dengan tujuan agar manusia dapat menggunakan kemampuannya tersebut dalam kepentingan dan juga keperluan serta menunjang kehidupan manusia. Ada berbagai jenis kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Salah satunya yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan juga kemampuan untuk menganalisa secara lebih mendalam. Nah, kemampuan analisa tersebut digunakan atau dibutuhkan dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu untuk mendapatkan sintesis atau untuk mengerjakan sintesis. Nah, sintesis ini merupakan salah satu komponen dalam karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk mendapatkan inti, sari, ataupun rangkuman dari keseluruhan bagian dalam karya ilmiah sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang dapat membantu para pembaca untuk mengetahui inti dari keseluruhan bacaan dalam karya ilmiah tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sintesis ini dapat membantu atau mempermudah pekerjaan daripada pembacanya dalam hal mengetahui intisari dari karya ilmiah yang mereka baca. Nah, jadi yang menggunakan sintesis ini tentu saja adalah semua penulis yang membuat karya tulis ilmiah. Kemudian, kapan kita dapat melakukan sintesis? Yaitu ketika kita memiliki suatu variabel masalah yang kemudian kita cari pernyataan-pernyataan yang terkait dengan hal tersebut dari berbagai sumber yang telah kita dapatkan. Barulah kita dapat melakukan sintesis berdasarkan pernyataan-pernyataan dari sumber-sumber tersebut. Sintesis ini terletak pada bagian dari setiap paragraf, bagian akhir dari setiap paragraf yang mengandung pendapat dari orang lain, baik di bagian fokus kajian ataupun di bagian analisis. Hal tersebut terjadi karena sintesis ini merupakan bagian akhir atau komponen akhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Nah, mengapa sintesis diperlukan?
Dan sintesis ini diperlukan karena sintesis memiliki fungsi untuk menggabungkan atau mengkompromikan pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain sehingga akan didapatkan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu, di dalam karya ilmiah, sintesis juga berfungsi untuk merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber ataupun beberapa pendapat dari para ahli. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proses penyusunan sintesis, kita harus memperhatikan syarat dalam membuat sintesis. Yang pertama adalah penulis harus bersifat objektif dan kritis atas teks yang akan digunakan. Objektif menurut KBBI diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Yang kedua adalah bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Yang ketiga, sudut pandang penulis harus tajam. Yang keempat, penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Karena nantinya penulis akan menggabungkan sumber-sumber tersebut menjadi satu kesatuan yang baru. Kemudian, penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses penyusunan sintesis. Yang pertama, kita diminta untuk membaca sumber rujukan secara cepat dan kritik. Yang kedua, kita diminta untuk meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan yang berkaitan dengan topik yang dikerjakan. Ringkasan akan memuat hal-hal yang dianggap penting dari setiap bab, dan sumber rujukan terdiri atas kalimat yang pokok saja. Pada saat meringkas, hanya diambil hal-hal yang relevan dengan topik yang sedang dikerjakan, sedangkan hal-hal yang tidak relevan akan diabaikan. Yang ketiga, kita diminta untuk mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Yang terakhir, kita diminta untuk mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Hasil dari keempat proses ini akan menghasilkan sebuah sintesis yang dikemukakan oleh penulis pada sebuah karya ilmiah. Sekian presentasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.